Hai teman-teman, hari ini Yovita Iswanto ingin mendongeng tentang Timun Mas dari Jawa Tengah. Selamat mendengar ya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Suatu hari ada seorang nenek bernama Mbok Srintil. Dia seorang diri, rumahnya di hutan, dan miskin. Dia pun bekerja untuk mengambil semua batang kayu di hutan dan menjualnya ke pasar. Lalu saat dia lelah, dia pasti kembali ke rumahnya. Saat dia menjual semua kayunya yang selesai itu, dia tiba-tiba ingin melepas lelah di tengah hutan. Dia duduk di batu yang besar. Lalu dia duduk sambil berbayang-bayang kalau dia mau mempunyai anak. Tapi suami saja tidak punya, keluarga pun tidak punya. Terus bagaimana dia bisa mempunyai anak? Pikir nenek. Lalu Mbok Srintil pun melepas lelah dan menutup matanya di situ. Lalu tiba-tiba ada raksasa datang. Hai nenek tua, berilah aku anakmu. Lalu nenek pun, Mbok Srintil pun mendengar suara raksasa yang suaranya menggelegar. Nenek pun mempunyai rasa takut dan langsung bergetar badannya. Sambil dia menjawab, aku tidak punya anak. Aku tidak mempunyai anak raksasa. Langsung raksasa bilang, bohong. Jangan bohong. Setelah itu Mbok Srintil pun bilang begini, saya tidak bohong, sambil menggeleng-geleng kepalanya. Lalu raksasa pun bilang, aku mau makan sekarang, aku sudah lapar. Sambil gemetar, nenek pun menjawab, aku makan sajalah aku, raksasa. Sambil berketawa terbahak-bahak, sang raksasa pun berketawa. Hahaha. Aku tidak mau makan kamu. Kamu sudah tua dan peot. Dagingnya pasti tidak enak. Itu pun kalau kamu mempunyai daging, bisa-bisa gigiku sakit karena menggigit tulang-tulangmu. Kemudian raksasa itu memberi kantong. Ini, aku kasih kamu kantong biji-biji timun ini. Lalu nenek pun menerima kantong biji ini. Dan raksasa pun bilang, tumbuhlah dan berbuah dan tanamlah biji-biji itu dan dirawatlah. Saat sudah masanya untuk dipetik, petiklah dan petiklah yang berwarna emas timunnya. Dan kalau kamu membelah timun emasnya itu, kamu akan melihat ada seorang bayi kecil. Lalu nenek pun menerimanya. Nenek pun merawat dan memelihara semua timunnya itu. Lalu seesoknya dia melihat kalau salah satu timunnya itu
ada yang berwarna emas. Lalu di pikiran nenek bilang, "Oh, apakah ini masanya? Aku akan petik timun emasnya ini." Lalu setelah timun itu sudah dipetik, dia membawa ke kamarnya dan membelah timunnya itu. Dengan sekedap, nenek pun kaget. Ada seorang bayi kecil. Lalu nenek pun merawat bayi kecil dan menamakannya timun emas. Lalu sebulan, setahun kemudian, timun emas pun tambah besar dan menjadi anak yang cantik dan baik kepada Mbok Serintil. Setiap hari, timun emas menolong Mbok Serintil. Dan seketika saat siang-siang, Mbok Serintil bilang ke timun emas, "Mbok, timun emas, pergilah dan ambilkanlah kayu-kayu dan baliklah ke rumah." Lalu saat itu timun emas pun langsung pergi dan nenek pun ingin tidur di kamarnya. Saat tertidur, nenek pun bermimpi saat timun emas ke tempat gunung. Di tempat gua ada biksu yang ngobrol dengan timun emas. Dia memberi 4 biji. Lalu Mbok Serintil pun kaget. Lalu timun emas pun balik ke rumah dan Mbok Serintil pun juga memberitahu kalau raksasa pun akan mau ke tempat rumahnya. Terus Mbok Serintil pun suruh timun emas untuk pergi ke tempat gunung itu dan menemui biksu itu dan mengambil 4 biji itu. Lalu saat berpulangnya timun emas, tiba-tiba sang nenek atau Mbok Serintil melihat adanya raksasa itu. Langsung tercengang melihat raksasanya itu, langsung berlari-lari secepatnya dan melihat kalau tiba-tiba ada raksasa datang. Tolong. Langsung berlari-lari timun emasnya. Berlari dan menyebar 1 biji itu. Dan tiba-tiba tumbuhlah timun besar. Dan tiba-tiba si raksasa pun terhalang. Timun-timunnya itu pun dimakan oleh raksasa. Saat itu timun emas pun tetap ini dan tiba-tiba raksasanya pun menyampari timun emas lagi. Saat dia mau mendekati, dia melempar lagi biji kedua, yaitu tumbuhlah bambu-bambu runcing besar, dan itu pun menghalang raksasa. Lalu berlari lagi timun emas dan menyebar ketiga. Keluarlah sungai besar, dan langsung berlari lagi timun emas. Raksasa pun menyampari, menerjang semua sungai itu dan melempar ke 4 biji itu. Keluarlah lumpur-lumpur kuat. Dan tiba-tiba raksasa pun terseret dengan lumpur-lumpur itu. Timun emas pun berhasil menyelamatkan diri. Dan dia berterima kasih kepada Tuhan bahwa dia sudah terselamatkan. Saat itu timun emas langsung balik ke rumahnya dan menemui Mbok Serintil kembali. Terima kasih.
Wah, teman-teman, bagus sekali ya ceritanya. Pesan moralnya adalah kalian harus menjadi anak yang pintar, yang baik kepada orang tua, dan taat kepada Allah. Dan harus berani ya teman-teman. Itu pun Timun Mas pun berani untuk melarikan diri daripada raksasanya. Baiklah, ini pesan moralnya. Terima kasih sudah mendengar, dan selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Terima kasih.